Ya, sebenarnya kan itu didasari atas kesepahaman atau kerjasama antara TNI dan Kejaksaan yang sudah ada sejak tahun 2018. Kemudian diperbarui tahun 2020 dan tahun 2002 terakhir ini ya, 2023 dengan nota kesepahaman nomor NK 6/4 Romawi /2003 TNI. Di situ ada 8 bidang ruang lingkup dalam kerjasama itu. Salah satunya adalah perbantuan personil, dukungan bantuan personil TNI kepada kejaksaan dalam rangka tugas-tugas dan fungsi kejaksaan. Terus salahnya di mana? Toh ini kan dalam rangka sinergitas antar kementerian dan lembaga dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya untuk melaksanakan program yang memang dicanangkan oleh pemerintah, gitu ya, Mbak ya. Jadi kan perlu adanya sinergitas, simbiosis mutualisme di antara kementerian dan lembaga ini tadi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Itu adalah penjelasan dari Kapus Pen TNI Mayor Jenderal Christomey Sianturi yang sebenarnya nggak ada masalah. Bu Lely dari Pak Sudut Komunikasi. Itulah penjelasan dari Kapus Pen TNI tapi menimbulkan kontroversi yang meluas. Ini apa yang Ibu Lely dari sisi perspektif komunikasi yang Ibu baca? Ya, pertama kepakaran saya kan komunikasi politik ya. Kalau saya lihat dari apa yang dijelaskan tadi itu lekat pada komunikasi politiknya. Jadi komunikasi politik itu adalah penyampaian pesan dari seseorang kepada sejumlah penerima pesan yang berada dalam suatu struktur kekuasaan tertentu terhadap struktur kekuasaan lainnya. Dan dia bisa mengatur tingkah laku orang di bawah kondisi pertentangan. Tapi nyaris ini justru tidak bisa mengatur tingkah laku orang di bawah kondisi pertentangan. Artinya memberikan orang spekulasi macam kemana-mana. Spekulasi bermacam-macam. Dalam komunikasi politik itu kan diam pun berbicara. Jadi ketika misalnya ada TNI yang akan ditempatkan di kejaksaan, tadi persepsinya udah ngalur ngidul kemana-mana kan. Apa hanya sekedar penjaga pintu gawang kejaksaan itu sendiri? Pertanyaan Mas Budiman yang pertama itu sebenarnya belum terjawab tadi. Apakah sudah demikian mengkhawatirkan kondisi kejaksaan sehingga TNI perlu turun tangan? Jadi dalam hal ini pesan yang kemudian timbul yang bisa dipersepsikan yang beragam itu kan pesan itu sendiri dalam komunikasi politik bukan oleh pemberi pesan loh maknanya itu. Makna itu diberi oleh penerima pesan. Penerima pesannya adalah masyarakat termasuk lingkungan kejaksaan yang paling bawah. Oke, kalau sekarang ada kontroversi berarti ada kegagalan komunikasi. Betul. Kegagalan Jadi, komunikasi. kalau saya menamakannya bising-bising komunikasi politik. Bising-bising komunikasi. Iya, bising-bising komunikasi politik. Jadi pesan itu tidak sampai secara menyeluruh. Lebih lagi tadi dinyatakan oleh pihak Kompas juga sudah diundang nih dari pihak TNI sendiri kan untuk menjelaskan selama ini tadi tidak ada yang mau. Tapi untung tadi Pak Dudung. Satu kata kuncinya tadi, tidak mungkin juga kita akan merendahkan positioning kita ya, itu kata kuncinya. Kita akan lihat, tapi kan dalam bayangan publik ini disuruh ngapain ataukah ngawal tahanan nantinya yang sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 itu sendiri, terutama pasal 7, tidak ada satupun ayat yang menyatakan wewenang TNI itu untuk diperbantukan, dikejari atau kajati itu loh. Itu masalahnya. Tapi ada MOU. Nah MOU itu berpedomannya kemana? Dia bisa membantu ayat 9 misalnya, bisa membantu pemerintah daerah. Tapi kan kejaksaan sama Kajari sama Kajati bukan pemerintah daerah loh. Masalahnya di sana. Mas Puji, Komjak sebagai organ di dalam kejaksaan sebetulnya melakukan evaluasi nggak sih? Kemudian ada MOU dan kemudian 6.000 anggota TNI kemudian menjaga Kajati dan Kajari di seluruh Indonesia. Jadi 2 poin yang menjadi pertimbangan kita. Pertama adalah pelibatan ini jangan sampai kemudian masuk ya tadi satu. Masuk pada main bisnisnya kejaksaan dalam penegakan hukum. Yang kedua adalah tidak melanggar hukum. Nah yang tidak melanggar hukum itu kita bisa punya perbedaan pandangan ya. Tapi dalam pandangan kita bahwa yang dilakukan itu semata-mata ada dasarnya. Dan misalnya kita lihat di Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang TNI yang lama maupun Undang-Undang yang baru menjaga instansi yang vital dan strategis itu memungkinkan. Dan kita lihat dalam konteks perkembangan sekarang ini penegakan hukum kejaksaan menjadi tempat yang vital, itu satu. Yang kedua juga kita ngomong soal pengerahan TNI ini bukan hari-hari ini saja, bukan untuk kejaksaan saja, bahkan dalam pemilu itu juga ada pengerahan dan itu kan konteksnya karena kejaksaan kan. Saya sampaikan perimbangan saja bahwa itu tidak juga harus kemudian butuh presiden mengerahkan. Jadi hal yang sama itu. Nah, sehingga kita kalau melihat memang satu soal komunikasi, yang kedua soal mungkin momentumnya saja yang baru sekarang tidak pas saja ketika ngomongin tasya. Tapi sebenarnya soal pengamanan ini hal-hal yang wajar saja. Kenapa bukan polisi? Nah, kalau kenapa bukan polisi? Polisi juga secara reguler itu jadi pengamanan satu. Kedua juga ini baru kemudian pematangan RPP-nya
di Kementerian Hukum, nanti mungkin bisa dicek di Kementerian Hukum RPP tentang kerjasama pengamanan kejaksaan oleh kepolisian. Pertanyaannya juga, apakah komunikasi politik antara kejaksaan dengan TNI dan antara kejaksaan dengan kepolisian Saya terlihat rasa, lebih bagus Mas, kepada TNI? Soal undang-undang TNI, Iya. Komisi Kejaksaan perlu membaca secara lebih rinci. Ya, Iya. saya justru Bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 34 2004 menyebutkan militer bisa operasi selain perang. Mas sebut salah satu yang mengasih objek vital. Oke, kita asumsikan kejaksaan objek vital. Tapi baca di ayat 3-nya. Pelaksanaan operasi selain perang itu hanya bisa dilakukan kalau ada keputusan politik negara. Ya, itu kita bisa normatif beda gitu. pendapat. Ya, ini Kita bisa keputusan pendapat di situ presiden dan dengan tidak ada masalah di situ. Itu bukan untuk Kalau debat. undang-undang Ya. bukan Itu soal bukan beda untuk debat, pendapat. itu aturan hukum yang Ya. jelas. Ya. Oke. Kita bisa pendapat di Sehingga tidak pendapat di kalau ada kejaksaan ingin meminta perbantuan kepada militer, dia meminta kepada presiden. Oke. Presiden yang memerintahkan atas keputusan presiden, itu aturan hukum. Kalau kita negara hukum, kita harus patuh pada hukum. Kalau kita tidak patuh pada hukum dan undang-undang, kacau negara Oke, ini. baik, silakan, Ini soal Mas Budi, pokoknya, jawab. Mas. Ya. Nah, sebagai Komisi Kejaksaan, sebaiknya lihat undang-undang secara utuh. Oke, baik. Ya, Silakan, kita Mas juga Budi. sudah lihat itu, sudah baca itu, dan sudah kita diskusikan dalam konteks itu, dan menjadi acuan juga bahwa itu tidak ada masalah. Oke, Ya. jadi menurut Komjak, Nggak ada masuknya masalah. TNI nggak ada Ya. problem apapun Cuman ya? problemnya adalah jangan sampai ini masuk pada main bisnis. Oke. Itu aja. Karena Jadi- kalau masuk main bisnis, tetap penegakan hukum itu bukan urusannya TNI. Penegakan hukum itu adalah urusan kejaksaan. Oke, jadi Dan- kalau menurut Komjak memang ada urgensinya Ada sekarang urgensinya. TNI menjaga kejaksaan ya. Ya, Kira-kira dalam gitu ya. dalam Dan beberapa apakah hal karena kan komunikasi pengamanan itu politiknya kan juga loh, Mas? pengamanan itu kan dibutuhkan bagian dari fungsi deterrence ya. Jadi ada fungsi deterrence untuk kemudian memberikan efek gentar lah ya. Oke. Efek gentar bahwa ada pengamanan ini sehingga penegakan hukum mencapai tujuannya, selain untuk kemudian kemanfaatan juga kepastiannya bisa terlebih tinggi. Oke, Memangnya nggak baik, tercapai Boni, silakan. tujuannya ya? Sampai ada efek gentar segala diperlukan dari tentara. Nah, itu bisa bisa ditanyakan. Tapi bagian lucu dari kan efek jadi. deterrence itu barangkali penting lah ya dalam konteks hari-hari Mendeter siapa sih hari sini. Ya, iya makanya mendeteksi Ya. apa? Ada konteks apa? Ya, jadi kan kewenangan kejaksaannya tidak bertambah, tetapi implementasi kewenangannya yang saat ini kan bertambah. Oke. Dalam implementasi itu. Nah, dalam analisis intelijennya barangkali di kejaksaan itu dilihat bahwa HGAT-nya memungkinkan ada yang dibutuhkan efek deterrence itu. AGHT dari apa? Mas, saya tanya. Kalau ada AGHT, itu narasi deteren itu bukan dalam konteks kejaksaan, tapi dalam konteks pertahanan. Anda ini Komisi Kejaksaan yang bekerja mengawasi kejaksaan. Kejaksaan itu bagian dari penegakan hukum Iya. bersama dengan polisi dan peradilan. Nah, Ada yang disebut dengan mekanisme Integrated Criminal Justice System. Kesatuan sistem peradilan pidana terpadu. Siapa yang ada di situ? Kepolisian, kejaksaan, peradilan. Dalam Makanya Integrated kita Criminal clear. Justice System, nanti Iya. dulu, dalam Integrated Criminal Justice System, ketika ada persoalan dalam integrasi tadi itu, maka kejaksaan seharusnya berkoordinasi dengan kepolisian, Oke. bukan dengan militer. Ya. Karena Oke. militer bukan bagian dari Integrated Criminal Justice System. Dia fungsinya pertahanan sebagai alat perang. Jadi itu udah salah dan keliru. Dan fungsi kepolisian juga memiliki fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi itu dulu yang dilakukan. Kalau itu sudah dilakukan tidak maksimal, maka kejaksaan meminta kepada presiden bahwa ada kebutuhan dan kepentingan karena ada ancaman dan kondisi seperti ini. Presiden membuat keputusan politik negara bukan dengan MOU. Oke. Karena undang-undang dan konstitusi tidak memperbolehkan MOU. MOU bukan bagian data peraturan perundang-undangan. Tata peraturan undang-undang itu konstitusi sampai level perda. MOU tidak dikenal. MOU bertentangan dengan undang-undang TNI dan bertentangan dengan konstitusi. Itu sudah disampaikan berulang kali ke DPR. Jadi Ya. Mas harus memahami iya. ada mekanisme yang integrated bisa criminal menyatakan justice system. pertentangan itu Anda atau siapa? Hukum. Lah, Anda harus lihat hukum aturan artinya siapa? undang-undang. Kan harus ada yang mengatakan bahwa ini MOU PKS bertentangan. Itu kan instansi yang resmi. Lah Anda kan Oke. komisi kejaksaan, mengawasi kejaksaan dong. Saya pertanyaannya, siapa yang bisa mengatakan bahwa Ini bertentangan atau tidak? Ini bertentangan Oke, atau tidak? menurut Komjak nggak ada masalah, kan? Ya, menurut saya tidak ada ada masalah, masalah. menurut Menurut Al-Araf Anda ada bermasalah. masalah. Nah, yang bisa menyatakan secara clear itu kan tentu institusi yang Oke, punya kewenangan. baik, Kalau ya. Anda ingin menyatakan itu bertentangan, challenge down. Hmm. Itu di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Ya, Oke. kan begitu Baik. aturannya. Oke, saya ke Pak Dudung kembali. Pak Dudung, ini ada kontroversi yang meluas gitu. Pak Dudung sebagai penasihat khusus Presiden, sebetulnya yang diharapkan apa sih agar tidak ada kontroversi yang meluas berkaitan dengan penempatan TNI di Kajati dan Kajari di seluruh Indonesia? Ya memang
ini yang mengemuka ini kan sebetulnya dari nota kesepahaman yang poin 5 nih Mas. Jadi dukungan dan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan. Nah, tadi betul sudah disinggung dari yang sebelah kanan tadi bahwa kejaksaan ini pasti sudah melihat tentang AGHT yang sudah mungkin diperkirakan akan muncul. Dan tentunya juga sama seperti TNI, kalau misalnya kita akan melaksanakan tugas, kita pelajari dulu bagaimana karakter ancaman. Baru kita analisa bagaimana karakter perang yang nanti akan kita kembangkan. Oke. Nah, artinya kenapa ada permintaan yang baru-baru ini yang sedemikian banyaknya? Saya tidak terlalu memahami bahwa permintaan itu begitu banyak. Saya sudah lama meninggalkan TNI. Namun itu tadi yang saya katakan, yang terpenting TNI harus paham betul tentang SOP, ya, mengerahkan pasukan yang sedemikian banyak. Jangan sampai nanti SOP ini tidak jelas yang nantinya akan merugikan TNI itu sendiri. Oke, baik Pak Dudung. Jadi pertanyaan adalah, dikerahkannya prajurit TNI apakah memang ada kaitannya dengan kasus-kasus besar yang ditangani oleh kejaksaan? Kita bahas setelah jeda berikut ini.